Assalamualaikum Bu Jubet. Waalaikumsalam Bu Aini. Baik Bu Jubet, terima kasih. Sebelum kita memulai praobservasi kita, untuk bisa berkenalan terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aini Farhana, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praobservasi, yaitu tugas aksi nyata modul 2.3 tentang tentang coaching supervisi akademik. Ya, baik, bersama rekan saya. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida. Saya mengajar biologi di SMA 1 Pedes dan hari ini saya akan diobservasi oleh Bu Aini. Terima kasih. Baik Bu, kita mulai. Ya Bu Jubet, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Aini sehat. Ya, baik, alhamdulillah. Ya Bu Jubet, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari pertemuan kita, yaitu saya ingin melaksanakan pra-observasi. Nanti di mana sebelum saya mengobservasi atau mensupervisi Ibu di kelas, kita lakukan dulu pra-observasi ya Bu ya, supaya nanti kita tahu gambaran dalam melaksanakan observasi. Nah, baik Bu, yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu Ibu akan membawakan materi apa ya Bu? Buat materi observasi nanti ya Bu, saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Gitu, Bu. Oh baik, tentang keanekaragaman hayati ya Bu. Kalau boleh ada RP-nya Bu? Oh iya, ini modul ajarnya. Kemudian di situ ada asesmen juga, ada LKPD, kemudian bahan bacaannya juga ada bahan ajar. Wow, baik, luar biasa Bu, sudah lengkap ya di sini. Saya lihat ada modul ajarnya, ada instrumen penilaian, ada instrumen evaluasi, ada bahan ajar, lalu ada media ajar dan LKPD tentunya Bu ya yang terakhir. Oke baik Bu, sudah lengkap di sini. Nah, materinya tadi lalu tujuan pembelajaran untuk nanti yang akan saya lakukan observasi itu Bu. Ya, dalam keanekaragaman hayati ini saya ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, nanti peserta didik dapat memahami konsep keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, karena saya rencananya mau ada kegiatan praktikum Bu, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian melalui kegiatan praktikum juga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun solusi sederhana untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya. Wah, luar biasa Bu. Jadi ada 4 tujuan ya Bu ya? Iya. Betul, adapun perlakuan dari tujuannya itu ada diskusi, ada praktikum Iya. juga ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu. Nah, dari tujuan yang tadi, nah, dalam observasi nanti Bu, kira-kira area pengembangan mana yang hendak ingin Ibu capai? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu saya ada 3 Bu. Yang pertama adalah kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga melaksanakan atau melakukan asesmen dan penyediaan umpan balik. Nah, di kenyamanan ini saya menggunakan yang pertama itu penggunaan komunikasi yang positif yang memberi memberi tahu, memberi motivasi kepada siswa agar siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian penerapan disiplin, di mana di situ ada sebelum pembelajaran saya melakukan kesepakatan kelas dulu Bu, kesepakatan kelas antara guru dan siswa, kemudian memberikan motivasi.
Kemudian yang kedua ini membantu proses belajar mengajar. Ini ada pembukaan proses belajar di mana saya akan melakukan abstreksi untuk mengaitkan antara pelajaran sebelumnya dengan yang sekarang akan dibahas. Kemudian muatan sosial emosional di sini saya menggunakan mindfulness, teknik stop ya Bu. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini penggunaan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian penutup proses belajar. Dan yang melakukan asesmen dan penyediakan umpan balik ini saya ada umpan balik tuh nanti pas terakhir, umpan balik antara saya dan siswa sekaligus refleksi mungkin ya Bu di situ. Kemudian ada melaksanakan asesmen. Nah, asesmen ini saya pergunakan 2 kali Bu, ada pretest dan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa. Insya Allah saya akan menggunakan dengan kahot mungkin ya Bu, biar TPACK-nya lebih terlihat gitu. Oh, Masya Allah luar biasa Bu. Jadi area pengembangannya tadi sudah banyak ya Bu ya, dan saya rasa itu sudah sempurna gitu. Jadi di sini juga ada salah satunya yaitu Ibu melakukan mindfulness ya Bu ya. Karena memang mindfulness ini memang penting Bu dalam pembelajaran ini, karena kita jadi bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita. Nah, lalu Bu tadi saya juga mendengar Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti apa Bu gambarannya dari model pembelajaran ini? Nah, PBL ini nantinya kan ada saya munculkan suatu masalah ya Bu, masalah nanti saya kasih video dan gambar, anak suruh mengamati dulu, kemudian dari video dan gambar itu setelah diamati permasalahannya, nanti si anak atau peserta didik ini dia akan melakukan praktikum Bu untuk mengetahui dari permasalahan itu sehingga muncullah jawaban ya, hasil yang diharapkan untuk permasalahan tersebut. Nah, hasilnya ini bisa diharapkan si siswa tadi bisa membuat solusi dari solusi sederhana untuk menjaga keanekaragaman hayati. Bagaimana si siswa mengetahui keanekaragaman hayati ini ada keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, terkadang siswa itu tidak tahu Bu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, makanya saya akan melakukan praktikum dan juga alat dan bahannya sudah dipersiapkan Bu sebelumnya. Jadi ada berbagai macam mangga, berbagai macam jenis kacang, dan gambar ekosistem sehingga siswa bisa mengetahui oh ini loh keanekaragaman hayati di tingkat jenis, tingkat gen, dan ekosistem. Jadi biar siswa lebih bisa memahami gitu dengan konkret kalau dihadirkan medianya gitu. Wah, Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya PBL sesuai sintak-sintaknya ya Bu ya, sampai menemukan masalah dan lalu ada solusinya. Dan pastinya akan menarik Bu karena tadi Ibu bilang bahwa akan menghadirkan medianya secara langsung gitu, secara konkret. Ya baik Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu strategi apa yang udah Ibu siapkan untuk melaksanakan pembelajaran? Oke, buat strateginya di sini saya menggunakan modul ajar Bu karena kebetulan keanekaragaman hayati ini di kelas 10 ya Bu ya. Jadi keanekaragaman hayati saya menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi. Nanti diferensiasinya ada 3 Bu, ada konten, proses, dan produk. Konten itu dimana tadi saya memberikan video dan gambar, kemudian proses itu dimana siswa lagi melakukan penyelidikan atau praktikum tadi Bu. Kemudian yang ketiga itu produk. Nah, produknya ini tadi saya mau nanti diharapkan solusi itu berupa produk. Jadi siswa diharapkan membuat solusinya berupa produk, baik itu berupa poster, berupa apa aja yang diminati sama siswa kelompok itu sendiri gitu Bu. Kemudian yang kedua ini ada pembagian kelompok. Saya sebelumnya udah melakukan pembagian kelompok melalui tes diagnostik ya Bu. Jadi si siswa sudah dikelompokkan berdasarkan
auditori, kinestetik gitu Bu. Jadi udah dibagi-bagi berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kemudian adapun tadi strategi pembelajarannya, saya menggunakan metode pembelajaran PBL ya Bu, problem based learning, metode ada diskusi juga, kemudian ada permainan, kemudian pengamatan, tanya jawab dan penugasan. Kemudian saya menyiapkan LKPD, sudah disiapkan yang akan diisi sama siswa gitu ya. Kemudian mungkin ada sedikit ice breaking Bu, biar anak lebih fokus, biar anak lebih terarah gitu ya. Kadang-kadang kalau lebih dari 30 menit dia si siswa suka kemana pikirannya gitu ya Bu, biar fokus. Kemudian yang terakhir mungkin ada penilaian. Nah penilaiannya itu tadi saya akan melakukan penilaian dari pretest dan posttest dengan menggunakan Kahoot. Mungkin itu Bu. Ya, jadi ada asesmen juga ya Bu ya. Ya baik, berarti Bu dari tadi strateginya dari mulai modul ajar, dari mulai model pembelajaran, lalu ada LKPD serta ice breaking. Nah tadi juga di situ kan jelas ya menjadi sasarannya modul ajar yang berdiferensiasi, di mana pasti nanti peserta didik akan diberikan banyak apa ya pilihan ya sesuai dengan apa yang diminatinya ya Bu ya dari konten, proses dan produknya. Nah lalu Ibu juga tadi sampai ice breaking. Nah, penilaian Bu. Nah, jadi berbicara penilaian ini, penilaian seperti apa nanti yang akan Ibu ini kan di mana aja penilaiannya gitu Bu? Oke, kalau buat penilaian di sini tadi kan ada pretest dan posttest ya Bu. Nah, itu ada penilaian sikap juga, selain itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian waktu saat berdiskusi, saat mengamati, kemudian ada penilaian juga dari presentasi gitu. Jadi presentasi atau hasilnya nanti diamati juga, saya ada penilaian di situ. Baik Bu, berarti sudah ya mencakup semua berarti penilaiannya dari mulai penilaian diagnostik, pretest, posttest gitu. Lalu juga ada penilaian sikap, gitu, pengetahuan dan keterampilan ya. Semua sudah ada ya Bu ya berarti mencakup. Nah, yang lalu Bu yang terakhir yaitu sasarannya di kelas berapa dan di jam berapa dan pada hari apa? Oke, buat observasi ya Bu, sasarannya itu di kelas 10-11. Nanti kebetulan itu adalah jam terakhir ya Bu, jam ke-9 ke-10 ya. Jadi luar biasa gitu ya. Iya, baik Bu. Di hari Kamis. Oke, baik Bu, hari Kamis. Baik Ibu. Nah, sudah ya Bu saya lakukan pra-observasi, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi pada saat Ibu melaksanakan observasi ini. Ya saya doakan semoga ini sesuai dengan harapan kita dalam pembelajarannya. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Ibu, sama-sama. Belum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, coba dilihat kiri kanannya, temennya masih sama nggak ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Apa aja yang tidak masuk? Siti Nurmadila, kenapa Siti Nurmadila? Sakit. Terus siapa lagi? Umi sakit. Terus siapa lagi? Rizka sakit. Jadi ada 3 orang yang tidak sekolah ya karena sakit. Semoga kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit semoga diangkat penyakitnya sehingga besok bisa mulai ke sekolah kembali bersama kita ya. Amin. Oke. Coba dilihat kiri kanannya kolom mejanya, ada sampah nggak ya? Ada sampah nggak? Yang ada sampahnya silakan dibuang ke tong sampah.
ya? Oke, coba berdiri. Bajunya udah dirapikan belum? Coba berdiri dulu. Coba ibu mau lihat. Udah rapi belum ya pakaiannya? Wah, udah rapi? Oke, sudah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik sudah? Pada pertemuan pertama kita telah melakukan kesepakatan kelas ya. Ya Bu. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya apa aja sih? Ya kita bisa dibaca kesepakatan kelasnya. Satu, menggunakan alat dan pembelajaran. Dua, tetap tepat waktu dan pembelajaran. Tiga, mengangkat tangan jika bertanya. Empat, menantikan saat sebelum menjelaskan. Lima, seperti di ruangan untuk kelas harus bersih. Oke, masih ingat? Masih sama kesepakatan kelasnya? Oke, kalau gerakan coba jendelanya dibuka dulu itunya. Apa namanya? Jendelanya coba dibuka biar ada udara yang masuk. Pakai apa? Pakai mulut biar ada udara yang masuk. Oh, silakan. Ibu ada musik ya, silakan kalian dengar, kemudian kalian ikuti kata-kata kata-kata yang ada di musik tersebut, ya, bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa bergeser dari posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Lepaskan tangan. Oke, sudah mendengarkannya? Gimana sih perasaannya? Lebih rileks, lebih tenang. Yang tadinya mungkin kegerahan, sekarang agak sedikit nggak gerah, sedikit. Ya. Ada yang mau bercerita? Gimana perasaannya setelah mendengarkan mindfulness? Gak ada? Untuk Bu. Hah? Ngantuk? Iya, nggak apa-apa, ngantuk. Terus ada lagi? Bawa Bu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya kalian sudah mencoba mindfulness bersama-sama. Kalian semua hebat. Karena sudah mau meluangkan waktu untuk diri sendiri dengan pikiran yang tenang. Semangat tadi. Meraih mimpi dengan prestasi. Oke, masih ingat ya. Oke, jadi semangat tadi meraih mimpi dengan prestasi. Oke, ingat, masih ingat? Semangat? Masih semangat? Oke, semangat pagi. Meraih mimpi dengan prestasi. Oke, kalau kalian sudah semangat, kita mulai pembelajaran. Oke, masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Oke, kita belajar apa ya? Oke, Vera, belajar tentang apa, Vera? Tentang molekul sel, jaringan, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Oke, jadi berarti kita kemarin membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, yang disebutkan Vera itu adalah tingkat klasifikasi makhluk hidup. Dimulai dari yang paling terendah, itu dimulai
mulai dari molekul sampai yang paling tertinggi itu adalah bioma. Itu ya, molekul, sel, organ sampai bioma. Alhamdulillah kalian masih mengingatnya. Nah sekarang ya, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas itu adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, kita akan melakukan praktikum ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, nanti peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, nanti kalian dapat menyusun solusi sederhana untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, secara garis besar nanti Ibu akan melakukan pembelajaran dengan kegiatan PBL, Problem Based Learning, sehingga nanti kalian secara berkelompok diminta untuk memecahkan suatu masalah terkait bagaimana cara kita membuat solusi. Oke, manfaatnya apa sih mempelajari keanekaragaman hayati ini? Manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Nah, adapun penilaiannya nanti Ibu akan menilai. Yang pertama adalah nilai sikap jujur, kerjasama, kemudian ada nilai pengetahuan, nanti ada pre-test dan post-test ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian dan setelah melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan ini dimana untuk mengetahui kalian pada saat praktikum nanti. Oke, untuk mengetahui ya pengetahuan awal kalian, silakan dibuka handphonenya. Ada handphonenya di bawah? Ada. Kuotanya bawa? Ada nggak ya? Kuotanya ada nggak? Ada. Silakan kalian buka www.kakot.id. Di scan barcode boleh nih, scan barcode. Barcode-nya Berapa ya? Iya, masukkan kodenya 906. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Kita mulai ya. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama. Perubahan iklim global merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Dampak paling langsung dari perubahan iklim adalah peningkatan jumlah predator, pergeseran habitat yang peningkatan jumlah parasit yang hidup, penurunan kualitas air. Berikutnya, Vera benar. Nah, ini ada video. Silakan kalian lihat ya. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai bahan-bahan selain atas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang Tapi sebenarnya sempat unik sih hutan mengatakan lalu apa tidaknya kalau
manusia terus berkurang. Bayangin hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan kabut dikeringkan sama perusahaan. Sudah melihat videonya? Informasi apa sih yang kalian dapat dari tadi menonton video tadi? Oke, coba Ika, informasi apa yang Ika dapat dari video tadi, Kak? Ternyata makhluk hidup-hidupnya itu beragam. Oke, ternyata makhluk hidupnya beragam. Ya, tadi ada apa aja? Ada apa aja tadi? Ada badan, ada apa lagi? Ada bulu, ya, yang udah langka, ya, yang komodo, ya, komodo apa? Komodo. Oke. Kemudian, dari tadi ada gambar, ada halaman rumah, kemudian ada halaman sekolah, sama video tadi. Silakan kalian rumuskan masalah. Oke, kira-kira rumusan masalahnya apa ya? Ayo, Oma. Apa, Oma? Apa yang membuat tanaman tersebut berbeda-beda? Oke, apa yang membuat tanaman tersebut berbeda-beda? Tadi kan tanamannya banyak ya, karena Indonesia ini termasuk mempunyai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini sebagai salah satu paru-paru dunia. Oke, nah itu salah satunya bagaimana sih cara melestarikannya, begitu kan ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, pertanyaan tadi yang pertama apa yang membuat tanaman bisa berbeda-beda, mengapa begitu banyak jenis hewan, kemudian bagaimana cara kita agar makhluk hidup ini tetap beraneka ragam. Nah, mari kita melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikannya gimana? Nah, minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa bahan-bahan ya. Oke, membawa bahan-bahan 3 jenis, mangga, kacang-kacangan, gitu ya. Oke, silakan sekarang kalian berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah belum duduknya ke kelompok? Sudah ya? Oke, silakan duduk. Sudah? Nah, silakan kalian baca LKPD-nya. Ya, silakan kalian baca LKPD-nya, bahan bacaannya juga baca. Kemudian ada di buku paket juga kalian baca di buku paketnya. Silakan kalau misalnya buku paketnya kurang, bahan bacaannya masih kurang, silakan kalian buka Google. Ya. Bisa dimulai? Ya, sok silakan dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa. Ya, silakan diisi sesuai LKPD-nya, silakan dibaca. Ini jenis mangga, mangganya bawa apa aja? Nah, tulis sama aja. Ada apa lagi? Tulis mangga.
Kakak gua, asam manis. Gerak pelak narik dulu. Malah aku emang tadi bere, aku gawe. Ya, sudah satu. Oke, udah selesai praktikumnya? Sudah. KTD-nya sudah diisi? Oke, solusinya silahkan kalian share. Kalau yang mau pakai poster, silahkan posternya dikirim ke WA Ibu. Oke, perwakilannya siapa? Wakil kelompoknya untuk mengirimkan posternya ke WA Ibu. Sudah? Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah, ayo kita presentasikan hasil penyelidikan kalian. Oke, untuk kelompok yang pertama, ini yang sudah mengirim, Ibu cek dulu ya, siapa yang sudah mengirim? Oh ini, Ika sudah mengirim hasil proyeknya, hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompoknya Ika dipresentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi
ada sumber daya alam, itu buat makan, obat-obatan, bahan baku, kemudian ada ekosistem dan kesejahteraan manusia. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apakah setelah kalian melakukan tadi pengamatan, observasi, apakah aku akan terus merusak lingkungan? Nah, gimana? Aku akan merusak lingkungan lagi nggak nih? Tidak. Oke, kemudian apakah aku akan melestarikan keanekaragaman hayati? Ya. Oke. Dari kegiatan tadi, ya dari kegiatan praktikum, kegiatan diskusi tadi, kita dapat menyimpulkan. Coba Filan, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang tak ternilai. Setiap jenis makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai manusia. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman ini. Mari kita mulai dari lingkungan sekitar kita dengan cara sederhana, seperti menanam tumbuhan atau tidak membuang sampah sembarangan. Oke, coba diulang ya. Apa kesimpulannya? Kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang tak ternilai. Setiap jenis makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem. Sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman ini. Mari kita mulai dari lingkungan sekitar dengan cara sederhana, seperti menanam tumbuhan atau tidak membuang sampah sembarangan. Oke, beri tepuk tangan untuk Filan dan Yahya. Oke, dari kesimpulan tadi ya, kesimpulan Filan dan Yahya dapat kita tarik kesimpulan minimal kita itu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalian juga sekarang di sekolah kan sudah menggunakan, sudah membawa alat makan sendiri ya. Nah, itu sebagai salah satu dari menjaga lingkungan juga. Oke. Dari pengamatan yang kita lakukan tadi menunjukkan betapa kompleksnya, indahnya alam ya. Oke, ada berbagai jenis mangga, ada berbagai jenis macam apa? Tadi kacang-kacangan. Ya, oke, sangat kompleks sekali. Oke, sekarang kita akan melakukan pembelajaran. Oke. Sekarang karena materi sudah selesai, kalian sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan penyelidikan. Nah, saatnya kita akan melakukan penilaian. Ya, hasil dari belajar kalian. Silakan dibuka handphonenya kembali. Oke. Dibuka Google. Oke, dibuka Google udah. Di pinggir Google ada gambar kamera. Silakan di scan barcode-nya. Silakan di scan barcode-nya. Sudah di scan barcode-nya. Oke, kalau tadi kita bebas pakai kapot, sekarang kita pakainya Google Form. Silakan kalian scan barcode-nya. Kemudian silakan kalian isi
dipimpin doanya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bu Jubed. Waalaikumsalam Bu Aini. Ya, Bu Jubed, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Jubed, izinkan saya pada pertemuan kali ini, sebelumnya kan kita sudah melaksanakan observasi supervisi Iya. pembelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini yaitu mau untuk wawancara atau percakapan pasca observasinya, Bu. Ya, bisa dimulai Bu Jubed? Ya, baik. Ya, Bu Jubed, ada beberapa pertanyaan setelah kita melaksanakan observasi. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Jubed setelah dilaksanakan observasi supervisi pembelajaran waktu itu. Iya baik. Waktu awal masuk ke kelas, waktu mau diobservasi, perasaan saya merasa cemas ya Bu ya, gugup gitu ya, takut akan penilaian yang negatif, yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan sama yang diobservasi ya saya sendiri gitu. Kemudian setelah diobservasi gitu, saya merasa senang, merasa lega. Mudah-mudahan pembelajaran yang di kelas itu bisa sesuai yang diharapkan. Ya, baik Bu Jubed. Nah, tadi sudah tentang perasaannya. Nah, apakah menurut Ibu bahwa tujuan sebelumnya kan kita Ibu sudah membuat modul ajar Bu ya? Iya. Boleh saya lihat lagi Bu modul Ini ajarnya? modul ajarnya ada Oh, LKPD, ada instrumen, ada iya, bahan Bu. bacaan. Iya, di sini sudah lengkap ya, ada LKPD-nya juga, ada instrumen penilaian dari mulai ininya ya, sangat lengkap sekali Bu. Nah, di sini saya ada tujuan pembelajaran Bu. Nah, Ibu kan sudah merancang tujuan pembelajaran ini. Nah, menurut Ibu apakah tujuan pembelajarannya itu yang Ibu rencanakan pada praobservasi itu apakah sudah sesuai dalam pembelajaran yang Ibu bawakan di kelas tersebut? Ya, kalau tujuan pembelajarannya di sini kan saya ada 4 ya Bu ya. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, kelompok peserta didik dapat memahami konsep keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyusun solusi sederhana untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, melihat dari tujuan pembelajaran yang tadi, saya merasa tujuan pembelajaran pada keanekaragaman hayati ini udah tercapai gitu ya Bu, sesuai dengan sintaknya gitu Bu. Wah, baik, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu Jubed. Memang saya melihat dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan itu, saya juga jadi ikut bisa belajar Bu dari situ gitu. Bagaimana materinya kan tentang keanekaragaman hayati dan itu memang sangat berguna ya Bu ya buat anak. Jadi anak di situ tadi Ibu bilang bahwa jadi saya tahu gitu keanekaragaman hayati gen gitu kan proses ya jenis dan sama juga ekosistem ya Bu ya. Nah, jadi anak itu perlu jadi untuk kehidupan sehari-harinya ya Bu ya. Jadi mereka tahu bagaimana cara proses dan menjaganya itu kan di akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu yang tadi udah Ibu sebutkan, 4 tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya Bu ya. Semua ada, sudah terlaksana dari awal sampai akhir ya dalam pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran itu, nah di dalam praobservasi juga kan ada area pengembangan ya Bu yang sudah Ibu sebutkan gitu sebelumnya. Nah, menurut Ibu area pengembangan yang direncanakan pada saat praobservasi apakah sudah tercapai?
Area pengembangan yang hendak dicapai itu waktu praobservasi kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada kenyamanan kelas, kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif, dan yang ketiga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah dari ketiga area pengembangan tadi saya merasa sudah tercapai semuanya, sudah ada sudah ada di dalam pembelajaran. Ya, baik Bu. Betul ya, area pengembangannya dari yang saya lihat pun dari mulai kenyamanan lingkungan belajar Ibu ya yang menggunakan mindfulness itu ya Bu Iya, ya Bu. di situ. Kebetulan kan ruangannya juga agak sedikit di atas ya Bu, jadi agak sedikit panas. Jadi saya mencoba membuka jendela gitu Bu, agar sirkulasi udara itu tidak terlalu pengap gitu ya, tidak terlalu panas gitu Bu. Iya, betul Bu. Baik seperti itu. Jadi area pengembangannya dari mulai pembukaan, mindfulness-nya, lalu asesmennya juga itu yang memang Ibu fokuskan itu semua sudah tercapai ya Bu ya, ada di situ. Nah, baik Bu, selanjutnya apakah tadi sudah tujuan pembelajaran area dan sekarang apakah strategi ya yang direncanakan pada saat praobservasi apakah sudah terlaksana? Kalau strategi alhamdulillah sepertinya sudah terlaksana, dimulai dari penyiapan modul ajar, kemudian ada LKPD-nya sudah disediakan, kemudian pengembangan kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan, kemudian keaktifan siswa, dan juga model pembelajarannya kebetulan saya menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi saya rasa strategi pembelajaran ini juga sangat sudah tercapai. Kemudian adapun saya melakukan ice breaking ya Bu, agar si anak ini lebih fokus dalam pembelajaran. Kadang-kadang kan anak, apalagi ini pembelajarannya di akhir jam pelajaran ya Bu, 2 jam terakhir, 2 jam pelajaran. Kan Ibu tahu sendiri kan ya, kalau jam pelajaran itu 2 jam terakhir itu luar biasa Bu. Anak fokusnya sudah tidak ini. Jadi kalau misalnya apalagi gurunya kadang-kadang ada yang tidak ada, lagi sakit atau lagi berhalangan, anak-anak udah ada yang pakai tas duluan Bu, anak jadi kurang fokus gitu ya. Itu ya Bu. Iya, jadi saya mensiasatinya strateginya itu dengan cara ice breaking, ada ice breaking. Jadi anak lebih bersemangat kembali gitu ya Bu ya. Dan tadi juga saya ini melihat bahwa Ibu menggunakan strategi model PBL ya Bu ya. Ya, sepertinya memang cocok gitu Bu digunakan dengan ini. Ya baik Bu. Nah tadi sudah strateginya ya Bu ya, dari mulai menyiapkan modul ajar. Saya lihat di sini modul ajarnya sudah sangat lengkap Bu. Semua komponennya sudah tersedia ya. Nah dari mulai modul ajarnya, instrumen penilaiannya, bahan ajarnya, media ajarnya, serta LKPD itu Bu, itu sangat penting dalam pembelajarannya. Nah lalu tadi strateginya sudah, mindfulness sudah Ibu jalankan dengan membuka jendela, lumayan ya Bu, jadi ada udara gitu, anak yang tadinya pengap jadi itu sangat terasa Bu, soalnya saya ada di dalam ruangan tersebut juga gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya tadi sudah Bu, dari tujuan, area, strategi semua saya memang sudah melihat ada tercapai. Lalu yang selanjutnya apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran Ibu di kelas? Nah seperti tadi ya Bu, ada hambatan ya, hambatannya tadi Bu karena jam terakhir gitu ya Bu, anak sudah tidak fokus dengan pembelajaran, jadi saya memberikan solusi tadi dengan ice breaking. Kemudian karena juga kelas di atas, jadi udara panas itu sangat ini Bu, dibandingkan kelas di bawah tuh nggak terasa tuh, tidak terlalu terasa panasnya. Kalau yang di atas tuh sangat terasa. Jadi saya solusinya membuka jendela itu Bu, palingan hambatan dan solusinya Bu. Baik Bu. Nah oke baik Bu, jadi hambatannya memang luar biasa ada di jam terakhir ya Bu ya, dan
Jadi fokusnya. Nah, dengan Ibu tadi menyebutkan juga bahwa solusinya salah satunya diberikan ice breaking supaya anak kembali fokus ya Iya. Bu, dengan ada gerakan, dengan ada kembali suruh berpikir fokus gitu seperti itu. Nah, jadi hambatan dan solusinya sudah ada. Nah, selanjutnya Bu, apa yang menurut Ibu masih kurang dalam pembelajaran tadi? Oke, dalam proses pembelajaran karena ini tadi ada kegiatan praktikum ya Bu ya. Jadi kadang ya masih kurangnya siswa aktif Bu, kurang keaktifan siswa gitu ya. Walaupun dalam kegiatan praktikum seharusnya sih anak ini ya ikut serta. Nah, tapi terkadang juga saya kadang-kadang suka apa ya Bu, mendatangi anak yang diem aja gitu, ayo dong gitu ikut. Nah, tapi masih ada yang belum percaya diri gitu Bu, masih diem aja, dia lebih memilih diam walaupun sudah ya gitu Bu, sudah saya datangi, dikasih motivasi tetap aja gitu Bu. Mungkin kurang dalam pembelajarannya itu Bu. Oh gitu, baik. Jadi tidak menyeluruh gitu ya Bu, keaktifan ya, masih ada yang mendominasi situ dalam pembelajaran. Nah, baik Bu, tadi kan yang masih kurangnya. Nah, selanjutnya menurut Ibu gitu, yang apa yang menurut Ibu sudah berhasil dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ya, pada saat mungkin kan ini di tujuan pembelajaran yang terakhir itu adalah solusi ya Bu. Ini adalah menyusun solusi sederhana untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, saya merasa puas gitu ya, siswa itu membuat solusi berdasarkan minatnya. Jadi alhamdulillah ya Bu, mereka bisa membuat produk ya berupa poster yang di Canva itu. Ada juga siswa yang membuat solusi melalui lagu gitu Bu. Saya di luar ekspektasi gitu ya, kirain teh poster biasa aja, tapi mereka bisa membuat poster melalui Canva, juga bisa tadi jadi lagu gitu berdasarkan minat mereka. Mungkin anak-anak lebih suka menyanyi, jadi saya arahkan ya silakan kalian solusinya bisa berupa nyanyi atau berupa poster dari apa aja boleh gitu. Nah, saya merasa puasnya itu, Bu. Oh, Masya Allah. Berarti di situ masuk ini ya Bu ke dalam diferensiasi produk ya, berhasil ya di situ ya Bu. Jadi tidak hanya satu produk saja. Jadi mereka membuat produk itu tergantung diberikan kebebasan, tetapi tetap dalam sebuah hasil karya yang luar biasa gitu ya Bu ya, berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mungkin Bu, bisa seperti itu ya. Nah, lalu Bu, tadi kan Ibu sudah merasa puas dalam pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Nah, kalau yang hal positif, saya rasa media saya menggunakan media pembelajaran yang tepat gitu ya secara langsung sehingga siswa bisa mengetahui oh keanekaragaman gen ini contohnya ini misalnya jenis-jenis mangga. Oh keanekaragaman jenis itu adalah berbagai macam kacang-kacangan. Oh bentuknya tuh macam-macam ya, ukurannya macam-macam. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Nah itu yang saya rasa itu adalah media yang tepat gitu Bu, buat hal yang positifnya. Iya, baik Bu ya. Tadi saya juga lihat ya Bu ya, waktu itu di kelas Ibu mendatangkan media yang konkret ya Bu ya, karena keanekaragaman hayati ini. Dari gen mangga ya mangganya ada ya Bu, kacang-kacangnya ada gitu. Lalu anak ketika berkelompok tuh melihat itu ya Bu ya secara langsung ya, jadi tidak anak belajarnya memang benar-benar sungguh-sungguh gitu. Seperti itu ya, baik Bu. Jadi medianya sudah tepat secara konkret gitu ya Bu ya. Artinya ada hal beda gitu di dalam kelas tuh. Langsung seperti itu. Nah, baik Bu, dari sekian pertanyaan itu, sebelumnya kan di dalam pas praobservasi itu saya bertanya tentang skala kesadaran diri, artinya kemampuan diri Ibu gitu dalam sebuah kesiapan diri. Nah, sebelumnya Ibu sudah berbicara berapa skalanya ya Bu ya waktu itu ya, 5 sampai 6 ya Bu, kalau tidak salah. Ya, nah lalu
Sekarang Bu, setelah melakukan ini, pasca ini, kira-kira Ibu sekarang sudah ada di skala berapa ya? Kalau saya rasa ya Bu, ini ada sedikit peningkatan ya, melihat dari hasil hasil belajar siswa juga, dari pretest dan posttest hasilnya ya Bu, anak meningkat. Nah, saya merasa saya pun meningkat gitu ya Bu, dari tadinya 5 dan 6, antara 5 dan 6 saya meningkat menjadi 8 gitu ya Bu. Baik Bu. Jadi menurut Ibu sudah ada skalanya sudah meningkat ya Bu. Menurut Ibu 8. Tapi kalau saya rasa melihat pembelajaran yang Ibu sudah bawakan dari mulai awal kegiatan awal, inti dan penutup, ya menurut saya sudah ada di skala 9 Bu. Seperti itu. Seperti itu karena memang pembelajarannya juga berjalan dengan baik gitu Bu. Artinya Ibu sudah siap gitu dalam setiap pembelajaran Ibu seperti itu. Nah, baik Bu, selanjutnya rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran ini itu apa Bu? Rencana tindak lanjut ya Bu, kalau rencananya saya mungkin dari hasil tadi saya akan menyiapkan media dan metode yang tepat, yang lebih menarik lagi untuk siswa yang tadinya anak atau siswa tadi ada yang kurang aktif, yang masih kurang aktif gitu ya Bu. Saya ingin menyiasati gimana caranya si siswa itu ikut berperan aktif semua gitu ya Bu, dengan media dan metode yang lebih tepat lagi. Kemudian saya juga insya Allah akan mengikuti webinar untuk strategi pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu. Baik, luar biasa, Masya Allah Bu. Jadi selain Ibu mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas juga terhadap peserta didik, tadi ya Bu ada hambatan, berarti ini tindak lanjutnya dan juga setelah diobservasi. Nah, Ibu juga mau mengupgrade diri dengan mengikuti webinar-webinar yang mana nanti itu akan dilaksanakan dalam pembelajaran Ibu ya, yang berharap pembelajarannya lebih baik lagi ya Bu ya, mengupdate pengetahuan diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, baik Bu. Nah, rencana tindak lanjut tadi sudah, Bu, bolehkah Ibu mengutarakan atau merefleksikan gitu kegiatan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di observasi ini, Bu? Oke, buat refleksinya ya Bu, saya merasa senang ya, merasa senang. Yang tadinya saya merasa cemas, gugup, tapi sekarang saya merasa senang, tadi lega. Karena dengan seperti ini, setelah diobservasi saya bisa mengoreksi. Karena dengan observasi tadi saya bisa mengetahui hal positif dan hal negatif yang harus saya perbaiki, yang harus saya pertahankan, dan yang saya tingkatkan gitu. Setelah observasi juga saya menyadari bahwa saya perlu lebih banyak melibatkan siswa, baik itu dalam diskusi kelompok gitu ya Bu. Saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif seperti simulasi atau misalnya dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi. Begitu Bu. Ya, baik Bu. Jadi artinya bahwa observasi atau supervisi ini di dalam pembelajaran penting berarti ya Bu ya, sangat penting karena di situ kita jadi tahu gitu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita. Berarti tadi yang seperti Ibu katakan bahwa kalau kurang berarti harus kita perbaiki, bagaimana supaya bisa lebih bagus lagi. Nah kalau yang kelebihan berarti itu memang harus dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi ya Bu ya, supaya pembelajaran berjalan dengan maksimal sesuai tujuan pembelajaran dan harapan. Nah baik Bu, tadi sudah Ibu merefleksi dan sekarang izinkan giliran saya ya Bu ya untuk mengutarakan hasil pengamatan yang selama catatan dari pengamatan saya ketika Ibu di kelas. Baik Bu, ada beberapa komponen yang sudah saya catat gitu. Nah, dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya ucapkan terima kasih dan saya berikan apresiasi yang luar biasa Bu, karena Ibu sudah menjalankan pembelajarannya dengan baik, dengan sesuai dengan urutan dari modul ajar yang sudah Ibu siapkan,
Yang pertama Bu, dari mulai pembukaannya gitu. Dari mulai pembukaan saya melihat bahwa Ibu sudah menjalankan dengan baik karena Ibu sudah bertanya tentang anak, tentang kabarnya. Lalu Ibu juga seperti tadi kan area pengembangannya bahwa kenyamanan murid. Ya, Ibu bertanya ke siswanya tentang lingkungan sekitar dulu, disiapkan dulu gitu terlebih dahulu kelasnya, kesiapan muridnya. Ya, Ibu di situ artinya menghadirkan hal itu gitu. Kalau kelas bersih, kalau kelas enak dan muridnya pun dipersiapkan, insya Allah pembelajaran ya Bu ya, berarti berawal dari situ. Nah lalu Ibu juga mengadakan atau melaksanakan mindfulness ya Bu. Tadi saya lihat Ibu menggunakan teknik stop, betul Bu. Dan Ibu juga mengatakan bahwa kenapa Ibu menghadirkan itu karena betul Bu bahwa teknik mindfulness itu memang penting ya Bu, artinya kita bisa peka terhadap murid kita gitu, menyiapkan kesadaran diri mereka, menghadirkan diri mereka itu kembali di dalam kelas gitu. Karena memang Ibu bilang tadi ada di jam terakhir juga ya Bu ya, jadi mindfulness ini juga penting supaya mereka tidak ngantuk ya Bu, salah satunya gitu, seperti itu. Nah lalu juga dalam pembukaan Ibu menghadirkan apersepsi, di situ ada lengkap, lalu juga ada ice breaking ya Bu ya di situ. Nah jadi pembukaannya dibuka dengan baik, lalu ada di dalam kegiatan inti Ibu tadi katakan menggunakan model PBL ya Bu. Di dalam model PBL itu Ibu dulu mengutarakan bahwa dari kenapa mengambil ini karena anak diberikan sebuah masalah, akhirnya mereka bisa mengatasi masalah tersebut ya Bu. Dengan keanekaragaman hayati itu Ibu membawakan materi tentang keanekaragaman hayati, ada yang gen, ada yang jenis dan ekosistem ya Bu ya. Jadi anak-anak terlihat antusias Bu dalam pembelajarannya. Keterampilan yang Ibu ini gitu dalam inti kegiatan inti, mereka juga di ini ya Bu secara berkelompok ya. Jadi mereka lebih bersemangat. Lalu Ibu juga sudah terlihat Bu pembelajaran berdiferensiasinya gitu, karena dari saya lihat tadi ada dari konten, proses dan produk juga itu sudah ada ya Bu. Nah lalu Ibu juga artinya menghadirkan KSE Bu, dari mulai kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi mereka tuh secara berkelompok ya, bekerja sama kelompok, lalu mereka juga sudah bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab karena mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil produk ya Bu. Produknya juga luar biasa bervariasi Bu, tadi saya lihat menghadirkan itu ya Bu ya, menghadirkan artinya mereka diberikan kepercayaan untuk presentasi, lalu temannya menanggapi, lalu mereka lagi menghormati gitu, menghormati hasil tanggapannya. Nah, itu luar biasa. Nah di dalam penutup juga Ibu sudah ada ya Bu ya, artinya sudah ada refleksinya, sudah ada kesimpulannya, sudah ada evaluasinya ya. Tadi ada pretest dan posttest ya Bu, hasil jadi ada asesmen itu dan umpan baliknya juga ada gitu. Artinya Ibu menggunakan Kahoot yang dimana medianya membuat mereka senang belajar itu. Jadi ada trofi ya Bu ya, dapat trofi juaranya, jadi anak-anak antusias gitu, namanya ada dipampang gitu Bu di layar ya, seperti itu. Namun Bu mungkin ada beberapa catatan gitu yang saya amati, bahwa betul tadi yang Ibu utarakan bahwa hambatannya salah satunya siswanya itu tidak merata Bu keaktifannya gitu. Ada yang masih sangat pasif, tapi ada juga yang luar biasa aktifnya gitu, seperti itu. Nah mungkin itu menjadi catatannya Bu ya, ke depannya bagaimana metode atau cara menangani peserta didik yang memang harus dikembangkan lagi Bu supaya merata gitu. Mereka lebih diberikan motivasi atau pembelajaran yang bervariatif lagi. Ya seperti itu Ibu, saya rasa sudah cukup pasca observasinya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi pembelajaran ya Bu untuk Ibu, terutama untuk saya juga gitu ke depannya. Itu saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Bu Aini, saya juga merasa terima kasih karena udah diobservasi ya. Dengan observasi ini ya menjadi pembelajaran saya ya, pembelajaran agar menjadi pengajar yang lebih bervariatif, yang lebih menyenangkan anak gitu ya, bisa disukai gitu. Jadi pas pelajaran biologi itu nggak ngantuk-ngantuk, bersemangat gitu ya. Terima kasih Bu Aini. Ya terima kasih Ibu.